pemirsa sekalian, kembali lagi bersama kami di sini di Cemilan, cerita ilmu iman dan amalan. Nah, bagaimana yang akan disampaikan oleh para ustadz di Yayasan Perguruan Madinatul Salam? Kita ikuti saja di Cemilan, cerita ilmu iman dan amalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kali ini saya akan menyampaikan satu kisah Ramadan yang penuh makna. Kisah ini terdapat dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarrah karangan Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Bismillahirrahmanirrahim. Ra'a majusiyun ibnahu ya'kulu fi Ramadan. Satu ketika seorang ayah yang beragama Majusi, agama yang menyembah api, pernah melihat anaknya sedang makan di siang Ramadan. Namun anak tersebut makan bihadratil muslimin, di hadapan orang-orang muslim yang sedang berpuasa. Makannya di luar tentunya. Banyak di situ umat Islam hilir mudik, sedang melaksanakan ibadah puasa. Lalu apa yang dilakukan si ayah? Fadorobahu. Lalu si ayah memukulnya. Waqala dan berkata, lima la hafista hurmatal muslimina fi Ramadan. Wahai anakku, mengapa engkau tidak menghormati umat Islam yang sedang menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini? Dipukulnya anaknya, kemudian dimarahi, dan kemudian disuruh masuk ke dalam sambil berkata, mengapa engkau tidak menghormati umat Islam yang sedang berpuasa di bulan suci Ramadan ini? Ini adalah bulan suci, bulan agung, bulan mulia, harus kita hormati. Silakan masuk ke dalam. Lalu singkat cerita, beberapa minggu kemudian si ayah yang beragama Majusi meninggal dunia. Setelah meninggal dunia, faro'ahu alimul balad fin naumi annahu fil jannah. Ada salah seorang yang sangat alim di negeri itu, dia bermimpi melihat si Majusi yang meninggal itu sedang berada di dalam surga. Lalu penasaran si alim tadi yang bermimpi tersebut. Kemudian dalam mimpinya dia bertanya, alasta kunta majusian? Wahai bapak, bukankah engkau seorang agama Majusi, penyembah api? Tentunya non-muslim. Qala bala, benar, saya seorang Majusi. Penasaran si alim tadi, loh, Majusi kenapa kok berada di surga? Maka si Majusi tadi, setelah dia menjawab, benar saya seorang Majusi, dia melanjutkan jawabannya, walakin, akan tetapi, di saat detik-detik kematianku akan tiba, di saat aku menjelang mati, di situ Allah, faqad akramani Allahu bil Islam. Allah telah memuliakan aku dengan Islam. Allah bukakan pintu hatiku. Allah berikan hidayah dan taufiknya kepadaku. Akhirnya disitulah aku mengucapkan dua kalimat syahadat sebelum aku akhirnya meninggal dunia, menghembuskan napas yang terakhir. Mengapa aku mendapatkan kemuliaan beragama Islam menjelang aku mati? Maka si Majusi tadi menjawab, li ikrami sahra Ramadan, lihtirami sahra Ramadan, dikarenakan penghormatanku terhadap bulan suci Ramadan. Masya Allah pemirsa, si Majusi tadi, asbab dia mendapatkan kenikmatan beragama Islam menjelang kematiannya, dikarenakan dia hormati umat Islam yang sedang menjalankan ibadah puasa. Dikarenakan dia menghormati keagungan Ramadan, karena di dalamnya umat Islam wajib berpuasa. Dilarangnya anaknya yang gak puasa, makan bebas berkeliaran. Akhirnya apa? Sebelum matinya dia mendapatkan nikmat beragama Islam. Dan kita sudah paham bahwa setiap orang non-muslim ketika dia masuk Islam mengucapkan dua kalimat syahadat, maka seluruh dosa-dosanya akan hapus. Setelah itu tidak lama dia pun mati, dia mati tanpa membawa dosa. Maka wajar seorang yang alim tersebut bermimpi melihat si Majusi tadi sedang berada di dalam surga. Pemirsa, kisah ini sangat inspiratif dan penuh makna bagi kita semua. Yuk, yang non-muslim saja, Majusi saja, menghormati Ramadan,
menghormati orang-orang yang berpuasa dengan cara tidak makan bebas sembarangan, dia mendapatkan keberkahan. Apalagi kita umat Islam. Mari kita hormati keagungan Ramadan, kita besarkan kemuliaannya. Siapa lagi yang ingin menghormati kemuliaan Ramadan kalau bukan kita sendiri umat Islam? Bagi kita yang tidak puasa, baik anak-anak, cucu yang belum sanggup puasa 1 harian, lalu dia makan, sampaikan, makan di dalam rumah. Jangan makan bebas berkeliaran. Apalagi kita yang sudah dewasa, andai memang tidak sanggup berpuasa, hormati Ramadan, makanlah di dalam. Jangan sampai di luaran bebas, seolah-olah dia menantang hukum Tuhan, seolah-olah menyatakan bahwa aku bangga kalau aku tidak puasa. Mudah-mudahan ini tidak terjadi pada diri kita umat Islam. Yuk kita hormati Ramadan, mudah-mudahan banyak barokah yang bisa kita dapatkan. Demikian mudah-mudahan kisah yang singkat ini menjadi iktibar buat kita semua, terutama bagi kita umat Islam yang tidak sanggup menjalankan puasa. Hormatilah orang-orang yang berpuasa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.